Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa nusalli wa nusallim ala sayyidil arab wal ajam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al bararatil kiram la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Sadatul kurama wal ulamaul a'izzah, para alim ulama, para kiai, para bini sepuh, para habaib ingkang yang saya hormati, wabil khusus beliau Habib Abdullah Buhtem, Habib Muhsin Al-Hamid, Habib Adnan Buhtem, Habib Jawad Baharun, lan sedaya para habaib ingkang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Mashhudiyah. Beliau Ibu Nyai Umi Habsawati, mata Allah fituli hayatiha fi sihah wal afiyah. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Agus Fauzi, dan yang kami hormati beliau Kiai Haji Muhammad tuwa jenengmu Muhammad Syakur Dewa, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bermuajahah, saya bisa bersilaturahim di tempat yang penuh rahmat, hidayah, dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadir kita pada malam hari ini jadikan kita diberikan kemudahan oleh Allah segala urusan kita. Dengan hadir kita pada malam hari ini di acara ini, di tempat yang mulia ini, kita diberi rezeki yang jembar, rezeki yang banyak, rezeki yang barokah, diberi kesehatan, kita diberi kemudahan segala urusan kita diberi kemudahan nyaur utang kita, dan semoga kita diberi kemudahan mencari utangan lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi saya disuruh berdiri sama Gus Dewa, siap, saya berdiri. Berdiri saya ini menunjukkan kalau saya ini adalah laki-laki. Jadi saya berdiri ini menunjukkan kalau saya itu laki-laki. Kalau laki-laki tidak bisa berdiri, Bu, tukar saja sama sapi. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah saya tadi agak merasa gimana gitu ketika Gus Dewa tadi itu berbicara dengan bahasa Madura, dan saya yakin ini Gus Dewa pasti ngerasain saya. Saya tadi itu saya matur sama Gus Dewa, Gus, saya tuh sebenarnya sudah nggak mau berangkat karena sejak tadi malam itu perut itu tidak bisa diajak kompromi. Mulai dari tadi malam maghrib sampai tadi pagi jam 7 jam 8 itu saya itu bolak-balik masuk keluar kamar mandi itu hampir 12 sampai 15 kali. Jam 10 pagi saya itu masih lemes, dan saya yakin jam 11 sebelum zuhur saya itu kok ujuk-ujuk bahasa Indonesianya apa ya? Tiba-tiba saya itu kok seger.
Dan saya husnudzon, ini pasti berkat suwuknya Gus Dewa. Didoakan oleh Gus Dewa, semoga bisa datang ke sini. Dan alhamdulillah saya bisa datang ke sini sehat walafiat. Ini berkat suwuknya Gus Dewa. Jadi kalau tadi ada beliau mengatakan nanti kalau ada yang mau cari jodoh, itu salah kalau tanya saya. Karena tadi sudah jelas. Karena tadi sudah jelas di bukunya Gus Dewa itu judulnya adalah Gus Dewa menjawab segala persoalan. Jadi kalau panjenengan segala persoalan mulai yang kecil sampai yang besar itu insya Allah Gus Dewa bisa menjawabnya. Walaupun toh jawabannya terkadang nggak bener, insya Allah yang penting jawab. Ya Allah, termasuk urusan yang masalah besar adalah masalah perjodohan. Insya Allah Gus Dewa lebih afdol jawabannya daripada saya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah. Ini bulan Rajab, tanggal terakhir, besok kita ini sudah Sa'ban Gus. Sekarang sudah bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban terkenal dengan bulan sholawat. Karena diturunkan satu ayat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alhamdulillah kita tadi juga membaca sholawat, membaca maulid. Semoga kita bacaan maulid kita, bacaan sholawat kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki menjadikan kita adalah diakuinya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam satu kitabnya Imam Ghazali niki dipun ceritakan, dulu ada satu abid, seorang abid ahlul ibadah, tapi saya yakin ini bukan Gus Dewa. Karena Gus Dewa belum lahir, zamannya Imam Ghazali. Bukan ahlul ibadah, ini zamannya Imam Ghazali ada seorang abid. Niki tiap malam itu beribadah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ngimpi kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau hadir di majelisnya pengajiannya Kanjeng Nabi Muhammad. Hadir di majelis yang itu dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Setelah beliau niki Kanjeng Nabi Muhammad selesai mengaji, semua jamaah, ribuan jamaah ini semua menyalami Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir ini disalami semua. Jadi makin para rawuh, kalau toh ini adalah sunnahnya Kanjeng Nabi, nanti setelah ini acara selesai, panjenengan semua wajib hadir. Harus panjenengan semua untuk nyalami Gus Dewa dan Gus Agus Fauzi. Karena ini adalah sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semuanya tanpa terkecuali. Salam semua, sama Gus Dewa sama Gus Fauzi aja, jangan sama saya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad niki menyalami semua para jamaah, hanya satu yang itu beliau tidak salam. Jangankan menyalami, beliau melihat tidak. Jangankan melihat, melirik pun beliau ini tidak kepada seorang abid tersebut. Kanjeng Nabi terus, sahabat tadi, abid tadi itu bertanya, orang tadi itu yang ahlul ibadah tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hal ma ta'rifuni, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Kata Kanjeng Nabi, man anta, siapa kamu? Ma'arifuka, saya enggak kenal sama kamu. Ya Rasulullah, ana min ummatika, saya ini termasuk umat panjenengan. Wa antum ta'rifun huwa ummatik huwa ummatuka min abihi min abihi min abihi min abihi. Sedangkan engkau mengetahui seseorang itu adalah umat engkau ya Rasulullah, itu adalah dari bapakmu, dari bapaknya, dari bapaknya, dari kedua orang tuanya, dari orang tuanya. Inilah yang dinamakan sanad keilmuan yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Muhammad Syukur Dewa. Sambung san.
Kata beliau, kata Kanjeng Nabi Muhammad, betul. Saya mengetahui dia adalah umatku mulai dari bapaknya, orang tuanya, bapaknya, atau gurunya. Saya tahu dia termasuk umatku. Tapi saya melihat, saya tidak mengetahui kalau kamu itu umatku. Seorang abid dalam mimpi tadi itu terlihat susah. Ya Rasulullah, nahnu min ummatika, saya termasuk umat engkau ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, kenapa sampai saya tidak kenal engkau? Kenapa sampai saya tidak pernah ketemu dengan engkau? Kata Kanjeng Nabi Muhammad, li'annaka lam tusalli alayya, karena engkau tidak pernah membaca sholawat kepada saya. Karena engkau tidak pernah membaca sholawat kepada saya. Bacaan sholawat yang kita baca ini adalah menjadikan kita niki dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita niki mboten mau sholawat, ketika kita tidak membaca sholawat, maka kita tidak dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita tidak dikenal oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat beliau? Bagaimana kita akan bisa selamat dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala? Niki pentingnya kita membaca sholawat, saling berhubungan terus dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad niki pernah beliau mendawuhkan, khoslatani lam yasbi'ani. Ada dua hal yang itu tidak pernah membuat kenyang seseorang. Dua hal yang ini tidak pernah membuat kenyang seseorang. Yang pertama dawuh Kanjeng Nabi, al-ilmu. Yang kedua adalah mal atau harta. Dua hal ini ketika orang sudah kesemsem bahasa Indonesia apa ya? Sudah terlena terkesima oleh dua hal tersebut, maka orang tersebut tidak akan kenyang dengan dua hal tersebut. Seseorang ketika sudah mencari ilmu, dia tidak akan merasa kenyang dengan ilmu. Seseorang ketika sudah mencari harta, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan harta. Bulan ini digaji 20 juta, misalkan. Bulan depan orang pasti akan mengharap, semoga gaji saya tidak 20 juta, tapi bisa naik 30 juta. Bulan depan 30 juta, tahun depan semoga gaji saya dalam satu bulan 1 miliar. Tahun depan semoga penghasilan saya bisa 200 miliar. Terus tidak akan pernah kenyang dalam hal mencari harta. Tidak akan pernah kenyang. Dibela-bela nih kok terkadang itu ketika mencari harta, Jakarta Probolinggo, kalau bisa sampai tempuh 9 jam akan mendapatkan fee lebih. Ini menggadaikan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya agar bagaimana bisa dia mendapatkan fee lebih, bisa mendapatkan bayaran lebih. Tapi bukan berarti terus mengatakan uang ini jelek, tidak. Harta itu bagus, uang itu bagus. Kata Imam Ghazali, ad-dananir wad-darahim hakamun. Dirham dan dinar atau uang ini adalah hakam. Ini adalah juru putus. Andaikan tidak ada uang, mungkin sekarang ini akan terjadi riba di mana-mana. Karena kalau tidak ada uang, kita pasti bermuamalah. Niki memakai jual beli, pasti kita masih dengan cara barter. Nah, kalau pakai cara barter di sini banyak beras. Ketika di sini tidak ada gula,
pasti berapapun harga, berapa ton atau berapa kilo beras, pasti akan mau ditukar hanya 1 kilo gula. Dan ini justru tidak seimbang, menjadikan riba. Makanya dananir wad darahim, kata Imam Ghazali, dananir wad darahim niki hakam, juru putus, memutuskan segala-galanya. Sampai kita sekarang ini pun juga akan tahu dengan dananir wad darahim akan diputuskan kita akan yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ngoten Gus nggih. Niki mboten Gus, mboten Gus. Tidak, itu pilihan saya sesuai dengan panjenengan Gus. Monggo yang nomor yang 010, 030, 0 yang sudahlah, monggo lah. Ya, itulah artinya bahwa uang pun ketika mengatakan, uang itu sekarang itu banyak mengatakan uang itu enggak ada manfaatnya, uang itu jelek, dunia itu kurang bagus. Mboten. Dunia itu pun bukan yang enggak bagus, tapi kitanya yang itu tidak bagus. Dunianya itu baik. Dulu para sahabat Ashabus Sufah itu pernah wadul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggih wadul nggih? Curhat ini susah nih, biasanya pakai bahasa Jawa kula Gus. Makanya benar katanya Kanjeng Nabi itu, atau ada satu makalah al-mar'u asa ala ma yu'tadabih. Biasanya orang itu sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia biasa dengan pakai bahasa Jawa, terus disuruh pakai bahasa Indonesia, blepotan semua ngomongnya. Nggak biasa pakai bahasa Jawa, terus suruh pakai bahasa Jawa, insya Allah hancur tutur katanya. Nggak biasa pakai bahasa Indonesia, suruh pakai bahasa Indonesia, ya gini sudah pleguk ngomongnya ini. Ya Allah, besok ini harus ada satu alat yang mungkin saya pakai bahasa Jawa, nanti di speaker ini keluarnya bahasa Madura Gus. Apa? Translate itu. Ada translate yang kayak di PBB gitu loh Gus. Saya doakanlah semoga Pondok Darut Tauhid Al-Masudiyah ini bisa kayak gitu ini nanti. Jadi yang ceramah pakai bahasa apa saja tetap keluarnya itu bahasa Madura yang keluar. Itu ya. Ini kayak almaru alama yu'tadabih. Orang tergantung dari kebiasaannya. Pun dulu para sahabat itu pernah wadul. Ya Rasulullah fihi qaum. Ada satu kaum yusalluna kama yusalli. Itu sholatnya seperti sama kita ada sholat. Wa yasumuna lan dia berpuasa seperti halnya kita berpuasa ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah hum yahujjuna, dia pada haji, wa yatasaddaquna, dia pada sedekah. Sedangkan kita ya Rasulullah haji enggak bisa ya Rasulullah, enggak punya sanggup. Kalau sekarang haji enggak bisa, kelamaan. Berapa tahun di sini Gus? Probolinggo berapa tahun? 36 tahun, alhamdulillah 36 tahun. Di Kediri sudah 50 tahun. Ini umur sudah 50, daftar sekarang 50 tahun ke depan haji, 100 tahun umur kita. Gitu. Wa yatasaddaquna, dan dia pada bersedekah ya Rasulullah. Dia bisa mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, lah kita enggak bisa sedekah, enggak punya harta ya Rasulullah. Artinya para sahabat niki, para sahabat Ashabus Sufah niki iri terhadap ibadahnya orang-orang yang mampu, ibadahnya orang-orang yang itu harus mengeluarkan uang. Haji kalau tidak ada uang kan tidak bisa berangkat haji. Jenengan sedekah kalau tidak ada uang tidak bisa sedekah. Cuman dari Kanjeng Nabi kan ada solusi.
Kata Kanjeng Nabi, kalau kamu nggak punya uang, baca aja Allahumma subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kan solusi. Itu kan solusi. Kalau solusi itu kan pasti tidak bisa mengalahkan yang asli. Al-far'u itu pasti tidak bisa mengalahkan aslu. Kan gitu. Maka uang pun juga itu uang itu penting. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Nah, ini lebih soreh daripada wajah itu fi sabilillah bi amwalihim, karena langsung kum khitobe. Hitopnya langsung kamu semua jihadlah bi amwalikum dengan harta kalian semua. Artinya ketika kita mengeluarkan harta, maka kita sedang berjihad kepada Allah. Jihad tengune pun jalannya Allah Subhanahu wa. Penting itu uang, maka cari uang sebanyak-banyaknya. Maka saya tadi mendoakan panjenengan semua, semoga utangnya lunas. Ketika tidak punya uang, saya doakan semoga mendapatkan utangan. Ya Allah, maka saya nyuwun sewu. Kan kalau di Imam Syafi'i itu kan mengatakan ilmu itu bisa didapatkan dengan 6 perkara. Salah satunya adalah wabul ghatin. Ilmu pun bisa didapatkan dengan cara wabul ghatin. Harus ada bulghah, harus ada modal, harus ada uang. Perjalanan ketika cari ilmu harus ada uang, butuh uang. Maka uang pun itu menjadi salah satu wasilah yang luar biasa. Nah, orang pun banyak yang itu ketika sudah mencari uang tidak akan pernah kenyang. Yang kedua adalah mencari ilmu. Itu jam berapa? Sudah jam 2:30 ini. Yang kedua adalah al-ilmu. Orang kalau sudah mencari ilmu itu sangat sulit kenyangnya. Dulu ada satu ulama sekurun dengan Imam Ahmad bin Hambal. Beliau namanya Haris Al-Muhasibi. Bisr bin Haris Al-Muhasibi. Bisri bin Haris Al-Muhasibi. Niki termasuk ulama yang jomblo. Setiap hari sama santrinya itu digegeri saja. Wahai guruku, kenapa engkau tetap setia dengan status jomblomu? Kenapa engkau tetap tidak menikah? Kata beliau, katakan pada orang-orang yang itu menanya kenapa saya tidak menikah. Katakan bahwa Bisri bin Haris Al-Muhasibi dia tersibukkan dengan ilmu, dia tersibukkan dengan ibadah, tidak sempat memikirkan nikah. Niki orang kalau sudah menikmati mencari ilmu, sudah menikmati ngaji, itu tidak akan terfikirkan kapan nikah. Ini kalau emang sudah benar-benar menikmati ilmu, mencari ilmu. Maka sampai beliau Imam Nawawi kan mengatakan al ilmu yamutu bainal fakhidain. Ilmu itu akan mati di antara dua pupuh. Di antara dua pokang. Ilmu akan mati di antara dua pokang. Leres dulu. Aku kerja di mana sih? Waduh. Ini tadi saya menirukan Gus Dewa loh ya. Ilmu akan mati di antara dua bubu. Ini
Sudah. Jadi sampai dalam hal pernikahan pun kalau sudah orang menikmati ilmu, beliau tidak akan ngurusi di antara dua pupu tersebut sudah. Maka dulu saya punya kakek, saya punya Mbah Abdul Karim. Ini saking menikmati belajar. Beliau dulu belajar di Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah belajar dari Syekhona Khalil, beliau kan asli Magelang, Jawa Tengah. Setelah selesai disuruh pulang sama Syekhona Khalil, pulang ke Magelang. Dalam perjalanan mampir dulu ke rumah temannya di Tebu Ireng, Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau hanya mampir mau pulang ke Magelang, mampir sampai 6 tahun. Mampir mau pulang 6 tahun, itu pun juga dalam ngaji belajar lagi. Gak nikah-nikah. Dan nikahnya itu pun dipaksa. Suatu ketika ada Mbah Yai Soleh dari Kediri Banjarmelati, niki sowan kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari, beliau minta mantu. Kang Hasyim, mana mantu yang engkau janjikan? Ternyata Mbah Hasyim Asy'ari ini pernah berjanji kepada Mbah Yai Soleh Banjarmelati untuk mencarikan mantu. Kata Mbah Soleh Banjarmelati, Mbah Hasyim, mana mantu yang kamu janjikan? Itu masih belum masuk rumah, masih di depan pintu. Di depan pintu, depan rumah, Mbah Hasyim terus nimbali Mbah Abdul Karim. Mbah Abdul Karim itu dulu namanya Manap. Kang Manap, sini kamu. Kang Manap, mriki. Panggil datang. Ketika di depannya Mbah Yai Soleh Banjarmelati, Mbah Hasyim Asy'ari terus matur. Beliau terus dawuh, beliau berkata, Mbah Yai Soleh, ini mantu jenengan. Ini mantu jenengan. Dan itu umurnya Mbah Yai Abdul Karim itu sudah umur 50 tahun. Itu sudah 50 tahun. Itu nikah dipaksa oleh salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu kalau gak dipaksa, wallahu a'lam itu saya ada atau tidak. Ini karena apa? Karena beliau begitu menikmati mencari ilmu. Beliau sungguh menikmati ngaji. Karena beliau tidak pernah menduakan ilmu. Akhirnya ilmu pun ketika dia tidak menduakan ilmu, maka dia dengan ilmu seperti sejoli yang saling kasmaran, benar-benar menikmati. Makanya kalau ketika panjenengan poro rincang-rincang santri, ketika kalian mengaji, ketika kalian belajar di pondok pesantren, jangan sampai hati kalian niki terbelah menjadi dua. Jangan sampai hati kalian niki mendua. Kira-kira ketika panjenengan niki diduakan bagaimana rasanya? Bu, Ibu, badhe tanglet kula, jenengan paham napa mboten basa Jawa? Ya sudah, kalau nggak paham nggak jadi tanya saya. Saya mau tanya kepada panjenengan, ketika panjenengan semua niki diduakan oleh suami jenengan, bagaimana rasanya, Bu? Sakitnya di mana? Ketika kita niki diduakan pasti sakit rasa. Jangankan orang perempuan, tidak hanya orang perempuan, orang laki-laki saja dulu diduakan pasti itu pasti sakit. Semuanya itu diduakan niku pasti sakit. Allah pun ilmu pun juga semacam itu. Pasti tidak akan mau diduakan. Allah juga jelas tidak akan mau diduakan. Ilmu pun juga begitu, tidak mau diduakan. Al ilmu la ya'tika ba'dahu hatta ta'tiyahu kulluka. Ilmu tidak akan datang kepada kamu walaupun ba'dahu sebagian, sehingga engkau
memberikan hati kalian kepada ilmu sepenuh hati. Jadi kalau ketika belajar panjenengan sampai panjenengan semua itu menduakan ilmu tidak akan datang ketika hati kalian semua para teman-teman santri menduakan ilmu. Karena Allah sudah dawuh di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan wa ma ja'ala Allah tidak menjadikan ma ja'ala qalbaini fi jawfi rajul. Allah tidak menjadikan dua hati di dalam hati laki-laki, dalam satu hati dua cinta. Dalam satu hati dua Allah tidak menjadikan satu hati dua nggak ada urusannya dengan itu. Nggak ada urusannya. Tidak ada urusannya mau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Tapi sudah jelas Allah menjadikan manusia tidak bisa dalam satu hati dua cinta. Ya dua dari dulu gini Gus. Nggak ada dua itu gitu. Yang pasti ya dua itu pasti gini Gus. Gitu. Niki para rencang-rencang. Ini saya kejebak lagi saya ini. Ini Gusti wah ini benar-benar luar biasa kalau memancing ini. Makanya nggak salah kalau beliau itu dijuluki Kiai Kalijogo. Oh Jogo Kali. Kiai Jogo Kali ini pasti bolak-balik dapat ikan beliau. Pintar mancing saya ini. Pemain dia ini. Ya Allah. Oke. Jadi ketika hati pun semacam itu. Mencari ilmu pun juga semacam itu. Niki para rencang-rencang saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua yang telah menyelesaikan di tahfidz ataupun di pelajaran madrasah diniyahnya, tapi jangan sampai panjenengan berhenti di sini. Ilmu itu ada yang berbahaya dan ada yang mahmudah, wa ilmu ada yang madhmumah. Ada ilmu yang terpuji, tapi juga ada ilmu yang itu dicela. Makanya kata Imam Ghazali, beliau ketika mentafsiri hadis layas bi'ani, khoslatani layas bi'ani, beliau mengatakan ini dua-duanya adalah wasail. Harta dan ilmu adalah wasail. Harta dan ilmu adalah perantara bagi kita untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali, beliau mengatakan ilmu itu ada yang mahmudah, ada yang dipuji, tapi ada ilmu yang itu madmumah. Ada ilmu itu yang dicela. Apa ilmu yang dicela? Ilmu yang dicela para bapak-bapak, para ibu, ilmu yang dicela adalah ketika dia mencari ilmu tapi dia belum tutuk itu apa ya? Belum selesai. Ilmunya belum matang. Ilmunya masih kemampu, masih setengah matang. Belum benar-benar matang. Dia masih tamatan, dia masih tingkatan mabadi'u fikiyah. Dia masih tingkatan safinatus sholah. Dia sudah keluar. Maka banyaknya manusia, aksarul halki kata Imam Ghazali, banyaknya orang itu ketika dua hal ini antara harta, uang dan ilmu niki mempunyai sifat yang berbeda. Kalau orang dalam harta dia tidak akan pernah puas. Berapapun yang kita dapat, kita pasti besok mengharapkan lebih. Gaji 100 juta, kita pasti mengharapkan bisa digaji 200 juta. Digaji 1 triliun pun pasti mengharapkan pemasukannya, gajinya itu 1 triliun.
2 triliun dan seterusnya. Niki adalah harta, ini adalah dunia, harta. Tapi kalau ilmu banyakan orang, ilmu dikit sudah ngerasa ilmu dikit sudah ngerasa puas, masih dalam tingkatan mabadi fikih, dia sudah keluar pondok, sudahlah, saya sudah selesai, saya sudah bisa mengaji mabadi fikih. Dia masih, kalau nahwu ini paling ndak napa mriku? Jurmiyah, sak ngisore jurmiyah wonten. Dia masih jurmiyahnya pun masih bab kalam. Itu sudahlah, saya sudah cukup mondok. Ini ilmu. Kalau harta banyak, seberapa banyaknya, dia pasti akan ngerasa kurang. Kalau ilmu, walaupun toh dikit, dia pasti akan sudah merasa cukup. Niki ilmu. Maka sangat berbahaya, kata Imam Ghazali, ketika ilmu itu belum matang, terus akhirnya dia sudah merasa kenyang dengan ilmu. Dulu itu saya mendapat cerita ketika saya jadi TKI. Ketika saya jadi TKI di Madinah, di Rubat Madinah, di Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, saya dapat cerita. Dulu itu ada seorang yang pacaan santri. Yes, pokoknya macaknya seorang santri, seperti seorang santri. Nyuwun sewu, Beb. Nyuwun sewu. Kalau dulu santri hanya tidak santri-santri yang dari Hadramaut atau mungkin santri yang ada di Makkah Madinah. Dulu itu santri Indonesia yang ngaji nyuwun sewu. Ini dulu itu santri-santrinya itu pacaannya dengan para kiainya itu tidak berbeda jauh. Kiainya itu pakai imamah, santrinya dulu pun juga pakai imamah. Dulu. Dan ini dilakukan oleh luar biasa sama pondok Darul Lughah wa Dakwah. Dulu semacam itu. Pakai imamah, pakai sorban. Ada orang santri ini masih mabadi fikih. Santri liburan pulang liburan pondok. Suatu ketika dia masuk di salah satu desa. Ketika dia masuk di salah satu desa, di desa itu sedang ada musibah. Ada satu penggede atau ada satu orang yang meninggal. Dan satu desa tersebut tidak ada yang bisa tajizul mayit. Tidak ada yang bisa ngurusin mayit, mulai dari mandiin, ngafanin dan sebagainya. Tidak ada satu desa itu. Karena mudinnya sedang mudik. Kebingungan satu desa ini, siapa ini yang mandiin mayit? Ini siapa nanti yang ngulesin, yang ngafanin mayit? Ini siapa? Kebingungan satu desa. Ketika masuk seorang santri tadi, melihat pakaiannya pakaian santri, ini orang desa ini bersorak gembira, alhamdulillah ada kiai, ada santri. Langsung diparani sama orang-orang desa. Yai, Kang santri, jenengan santri. Nggih, kula santri. Santri pundi? Santri Darut Tauhid. Bukan Darut Tauhid. Belum ada. Iya, saya santri, alhamdulillah, katanya. Santri itu kata orang-orang penduduk desa, alhamdulillah. Gini Yai, gini Kang santri, gini Kiai, ini ada satu tetangga saya, ini meninggal. Dan mudinnya ini sedang mudik, sedang pulang ke rumah mertuanya. Hanya satu desa ini tidak ada yang bisa mandiin mayit. Jenengan bisa mandiin mayit. Itu santri masih ngaji bab toharoh, itu pun masih bab miyah.
Kata santri, insya Allah saya bisa. Akhirnya ketika dihadapkan sama mayitnya, sang santri tersebut terus bilang, tapi dengan syarat saya memandikan mayit ini. Syaratnya adalah saya mandikan sendiri, tidak ada boleh yang membantu. Saya dok. Ini satu desa begitu takjubnya luar biasa. Allah, ini alim betul kiai ini. Mandikan mayit sendiri. Subhanallah gitu. Padahal kalau kita mandiin mayit itu satu orang, maliknya aja itu sulitnya luar biasa. Loh ini kok bisa sendiri? Alim ini benar-benar alim. Jam 7, jam 8, jam 9 mulai mandi sampai zuhur belum selesai. Didodok katanya. Yai sudah selesai? Belum, sebentar lagi. Egi. Keluar lagi. Zuhur sampai asar belum selesai, sampai hampir maghrib belum selesai. Didodok akhirnya. Yai, ini sudah surup, ini sudah mau maghrib. Kapan kita kita kafani, kita pendam. Apa bosan ini? Pendem, kita makamkan. Kapan kita makamkan? Sang santri atau sang kiai tersebut terus matur. Ini tetangga jenengan, saudara jenengan, ini ki orang yang sai apa sai? Orang yang bagus apa bagus? Beliau orang yang bagus. Beliau sangat senang sedekah. Beliau sangat senang silaturahim. Dia termasuk orang yang bagus. Kata santri tersebut, alhamdulillah. Dia termasuk waliun. Dia termasuk aulia wali min aulia illah. Dia termasuk dari kekasihnya Allah. Salah satu kekasihnya Allah. Maka ketika saya memandikan, mayatnya langsung diangkat oleh para malaikat, diangkat ke langit. Luar biasa. Ini saking takjub semua. Akhirnya pagi harinya sang santri niki terus pulang meneruskan perjalanan. Dapat 3 hari ada tetangga sebelah Gus. Tetangga sebelah, tetangga desa sebelah niki datang ke desa tersebut sambil membawa mayit. Wahai penduduk desa, ini kan warga kamu. Oh iya bener. Loh kok di sini? Gimana ceritanya? Ini kemarin ditemukan di desa sebelah, di tengah sungai, di pinggir sungai. Jadi dapat disimpulkan dari cerita, kalau dari guru saya menceritakan, itu si santri memandikan mayat di pinggir sungai. Ketika enggak kuat memegang mayatnya terus mayatnya hanyut. Katanya ditaruh langsung dibawa malaikat, ternyata hanyut. Ya Allah. Niki para rawuh. Dia tidak, santri tersebut dia tidak berani mengatakan saya tidak bisa. Saya masih belum mampu. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia takut ketika dia nanti dicaci maki. Santri kok gak iso ngadusi mayit. Santri kok gak iso ngene. Santri kok gak iso tahlilan. Dia takut. Maka dia mengatakan saya bisa. Walaupun itu belum waktunya. Maka dawuh pun di dalam kitab Ihya beliau mengatakan, Imam Ghazali mengatakan qad yaqdirul insanu ala sabri an ladzatil hamdi wala yaqdiru ala
sabri an alamidzam. Kata Imam Ghazali, seorang manusia itu kalau dipuji itu masih bisa mengelak. Ketika panjenengan semua mengatakan ya Allah Gusti Ingrai gantengnya, atau panjenengan ketika mengatakan ya Allah Gus Dewa gantengnya luar biasa, Gus Dewa masih bisa mengelak. Enggak kok, masih ganteng Gus Iing. Itu masih bisa mengelak. Walaupun saya tadi katakan Gus Iing ganteng, ya saya emang ganteng. Kalau jenengan tidak percaya saya ganteng, tanya istri saya. Tadi saya ajak. Tanya istri saya, Mas. Jenengan tanya sama istri saya, siapa laki-laki yang paling ganteng? Pasti dijawab istri saya. Ya pasti suaminya. Maka saya itu ada satu kaidah, Gus. Satu kaidah saya adalah sak ganteng-gantengnya laki-laki atau secantik-cantiknya perempuan, tapi kalau belum punya gandengan dan pasangan, belum ganteng, belum cantik. Tapi kalau itu orang laki-laki atau perempuan gak patek ganteng, tidak terlalu ganteng, perempuan tidak begitu cantik, tapi kalau sudah punya gandengan, dia pasti menjadi orang yang paling ganteng sedunia. Yang perempuan pasti akan menjadi orang yang paling cantik di dunia menurut versi istri dan suaminya masing-masing. Bener kan? Bener, makanya yang belum nikah jomblo-jomblo ada. Ya Allah, semoga dapat. Itu Gus Dewa sudah bisa menjawab semuanya di bukunya itu. Jadi ketika orang itu dia pasti akan bisa mengelak ketika mendapatkan pujian. Tapi seseorang tidak akan bisa mengelak ketika dia merasakan alamudzam, sakitnya caci maki, sakitnya hinaan, sangat sulit. Di dalam kitabnya Imam Ghazali Ihya, beliau meneruskan walidzalika yatruku so'alu khifatan, dia meninggalkan bertanya ilmu. Kenapa? Khifatan, karena dia takut min alamidzam, dia takut atas apa? Sakitnya caci maki. Maka sangat berbahaya ketika putra putri panjenengan para bapak para ibu, ketika putra putri panjenengan niki belajar pondok pesantren tapi belum waktunya untuk pulang, terus jenengan bawa pulang, harus dibawa pulang, maka ilmunya ini yang ditakutkan tidak menjadi ilmu yang barokah. Akan ditakutkan nanti dia akan menjadi yang didakwakan oleh Kanjeng Nabi dhillun mudhil, justru akan menjadikan yang sasar dan sesat dan menyesatkan. Karena ilmu sedikit pasti kita merasa ilmu kita tabahur. Ketika kita niki ilmu nih seiso moco masih bisa membaca Safinah, seakan-akan kita niki sudah luar biasa. Kita baru bisa membaca Fathul Qorib, kita bisa baru membaca takrib, seakan-akan ilmu fikih semua sudah di otak kita. Sangat bahaya. Dari Arba'in Nawawi kita hanya hafal kullu bid'atin dolalah, itu semua kita salahkan hanya karena hafal kullu bid'atin dolalah, hanya hafal satu hadis sesi nomor 5 piye Gus, kullu bid'atin dolalah itu loh, hanya hafal satu hadis sampai semua disalahkan. Padahal itu yang harus dihafalkan ada arba'in, ada 42 hadis. Niki para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jam berapa nih Gus? Sudah jam 3 nih Gus. Ya Allah. Jadi para rawuh panjenengan semua masih mempunyai kewajiban meneruskan putra putri panjenengan untuk mondok, jangan sampai berhenti, jangan sampai keburu diboyong
dibawa pulang harus sudah tidak dikembalikan ke pondok. Jangan sampai buru-buru dinikahkan putri-putri panjenengan. Jangan sampai buru-buru dinikahkan putri-putri panjenengan. Kalau toh itu emang ilmunya masih belum mencukupi, ilmunya masih dasar, tetap terus panjenengan dukung, panjenengan sokong untuk terus belajar agar menjadi putra putri yang barokah, putra putri yang itu didawuhkan oleh Kanjeng Nabi waladun soleh yad'u lah. Karena orang anak niki kan satu mengatakan zuyinal linasi hubus syahwat minan nisa wal banin, anak itu jadi perhiasan, tapi anak pun juga innama amwalukum wa auladukum fitnah, anak itu juga menjadikan fitnah, anak jadi perhiasan, anak menjadi fitnah, niki tergantung jadi orang dari kedua orang tua. Kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yunassironahu au yuhawwidannahu. Sampai nanti kedua orang tuanya terserah mau dijadikan apa, menjadi perhiasankah ataukah dijadikan fitnahkah, itu adalah di tangannya para kedua orang tua. Jenengan pengen putra putri panjenengan semua ini menjadi putra putri yang berkah apa yang non berkah, putra putri yang itu nikmat atau putra putri yang nikmah, yang nikmat atau nikmah. Kalau nikmat pakai ain, kalau nikmah pakai qaf. Kalau nikmat itu enak, kalau nikmat pakai qaf bala. Pengen jadi nikmat atau nikmah? Pengen nikmah apa nikmah? Iki kudu tajwid, kudu pas ain karo qaf. Putra putri panjenengan ingin menjadi nikmat atau nikmah? Pengen jadi nikmat. Saya yakin semua kedua orang tua tidak ingin anaknya ini menjadikan bala, anaknya menjadi fitnah. Pasti semuanya ingin menjadikan anak sing waladun soleh yad'u lah, anak yang itu memberkahi kepada kedua orang tua. Tapi kuncinya tetap di kedua orang tua. Kuncinya tetap di kedua orang tua. Mau dipondokkan, insya Allah akan menjadi anak yang barokah. Kalau belum selesai ngajinya sudah dibawa pulang, insya Allah ini akan menjadikan birkah atau tirkah malahan. Karena mempunyai ilmu yang itu berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi sekitarnya. Niki para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, rezeki yang barokah. Kita putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Putra putri kita jadikan putra putri min ahlil ilm wa min ahlil khair wa min ahlil ibadah wa min ahli tuqa wa ja'alna wa iyyahum ya Allah minan najihin wa falihin min umuri dunya waddin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.